Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang struktur ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Aura Najma Salsabila dan teman saya Isnawati sebagai pemateri. Dalam struktur ilmu pengetahuan dibagi menjadi 8. Yang pertama metode ilmiah, yang kedua teori, yang ketiga hipotesis, yang keempat logika, yang kelima data informasi, yang keenam pembuktian, yang ketujuh evaluasi, yang terakhir paradigma. Metode ilmiah menurut Arturo Rosenbluth adalah teknik atau cara dan ukuran yang dipergunakan oleh para ilmuwan untuk mengatur dan mengembangkan cabang pengetahuan khusus mereka. Metode ilmiah adalah cara, prosedur, pola, pendekatan, alat bantu, dan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis, logis, dan objektif dalam mencapai kebenaran yang bersifat ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Selanjutnya yaitu teori. Menurut Glasser dan Strauss, 1967, teori adalah analisis sistematis yang diperoleh dengan data dan melalui metode komparatif. Teori adalah salah satu unsur penelitian untuk mencoba memahami dan menganalisis suatu kejadian sosial atau alam agar lebih mudah dipahami. Teori adalah serangkaian konsep yang dibangun untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan menerangkan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat melalui cara yang sistematis. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan berupa jawaban sementara terhadap persoalan yang diajukan dalam penelitian dan merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkannya. Sekiranya menghadapi suatu masalah, kita dapat mengajukan hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dari sekian hipotesis yang diajukan, hanya satu yang diterima berdasarkan kriteria kebenaran korespondensi, yakni hipotesis yang didukung oleh fakta empiris. Selanjutnya yaitu logika. Menurut Puja Wijatna, logika adalah kajian filsafat yang mengkaji manusia yang biasanya dikenal dengan filsafat budi, di mana pengertian budi di sini adalah akal sebagai alat penyelidikan dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan. Dapat disimpulkan bahwa logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Data informasi. Menurut Ralston dan Reilly, data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Informasi adalah data yang telah dirangkum atau dimanipulasi dalam bentuk lain untuk tujuan pengambilan keputusan. Tahapan ini merupakan suatu yang dikenal dalam metode keilmuan. Disebab oleh banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data, maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Hasil observasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Selanjutnya pembuktian. Langkah selanjutnya setelah menyusun hipotesis adalah menguji hipotesis tersebut dengan mengonfrontasikannya atau menghadapkannya dengan dunia fisik yang nyata. Tidak jarang pula beberapa pembuktian ilmiah membutuhkan alat yang rumit sekali, sehingga hipotesis baru dapat dibuktikan beberapa waktu setelah ditemukan alat yang dapat membantu mengumpulkan fakta yang dibutuhkan. Evaluasi. Evaluasi dalam hal ini adalah menarik kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Sekiranya dalam proses menguji hipotesis tidak terdapat fakta yang cukup mendukung, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebelumnya, serta telah teruji kebenarannya. Evaluasi dapat berupa penjelasan dari seluruh rangkaian metode ilmiah.
Yang terakhir yaitu paradigma. Kant mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat keyakinan manusia yang memandu tindakan-tindakan kita, baik dalam keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Paradigma ilmu pada dasarnya berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental proses keilmuan manusia, yaitu bagaimana, apa, dan untuk apa, dengan dirumuskan menjadi beberapa dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis, retoris, dan dimensi metodologis. Jadi, kesimpulannya, metode ilmiah, teori, hipotesis, logika, data informasi, pembuktian, evaluasi, dan paradigma adalah bagian dari struktur ilmu pengetahuan dalam filsafat ilmu yang merupakan suatu bangunan yang tersusun, bersistem, dan kompleks. Melalui ilmu, kita dapat menjelaskan, meramal, dan mengontrol setiap gejala-gejala alam yang terjadi. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.